A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Gimana kabar, sehat semua Bu, Pak? Mana semangat, tepuk tangan dulu buat semuanya. Masya Allah, senang banget. Hari ini penontonnya luar biasa, semangat ya Bu ya. Semangat di studio, semangat juga di rumah nggak Bu? Semangat juga di rumah ya? Di rumah semangat, lemes. Di studio semangatnya luar biasa. Bu, suka berantem nggak sama suami Bu? Enggak, masa? Kalau misalnya ini cemberut-cemberut sama suami sering? Sering. Gara-gara apa sih Bu? Gara-gara apa? Uang belanja kurang? Tapi kalau misalnya sama suami dikasih tahu, nurut nggak Bu? Yang nurut dikit ya, yang nggak nurut banyak. Tapi banyak juga ya Bu ya, suami-suami yang nggak mau dengar kata istrinya, bener nggak Bu? Kalau dikasih tahu sama istrinya nggak mau dengar, bener Bu? Ngambek malahan, bener Bu? Nah nih Bu nih, kalau misalnya kita bicara masalah suami istri, ribut-ribut kecil biasa. Tapi yang bikin bete itu kadang-kadang, atau misalnya bad mood ya Bu ya, orang bilang zaman sekarang. Kalau dikasih tahu itu nggak mau denger, nggak mau ngerti, malah buang muka, malah ngambek. Nah loh, hari ini kita bahas nih ya. Tema kita hari ini adalah pasanganku nggak mau kalah. Apa Bu, Pak? Pasanganku nggak mau kalah. Alhamdulillah nih bapaknya diemnya pengalah nih kayaknya. Aja dari tadi. Yang kalah, iya. 2 orang doang. Langsung nih yang pertama yuk kita panggil nih, ada guru kita, teman kita juga nih, ada Ustadz Azhari Nasution. Tepuk tangan buat Ustadz Azhari. Aduh, ini nih bicara masalah pasangan nggak mau ngalah. Kalau antum sama istri siapa yang suka ngalah biasanya? Ngalah dianya ngalah. Suka yang ngalah Ustadz Azhari justru ya. Insya Allah. Ya, Masya Allah. Tapi sebenarnya rumah tangga itu bukan soal siapa kalah dan menang. Betul. Nah, kita akan bahas nih sebenarnya apa yang harus kita lakukan. Betul. Gitu. Sekarang gini, kita mau tanya juga nih, mengapa masih ada suami yang sulit untuk mengalah dalam menghadapi persoalan rumah tangga? Dan apa penyebabnya dari sudut pandang laki-laki, Ustadz? Mohon izin waktunya. Tepuk tangan sekali lagi dong buat Ustadz Azhari. Terima kasih Mas Fadli. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ صَدَقَ اللَّهُ Azim. Pemirsa, Islam itu indah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah berikan keberkahan dalam hidup dan keluarga kita. Amin ya rabbal. Baik. Salah satu tujuan rumah tangga dalam ayat yang kita baca tadi adalah as-sakinah. Apa makna sakinah? Thubutu syai' ba'da taharruk. Tetapnya sesuatu setelah sebelumnya bergelombang. Jadi bohong, ya, omong kosong. Kalau ada orang yang pengen sakinah tapi tidak pengen ada berantem dalam rumah tangganya, benar nggak? Yang menginginkan sakinah pasti setelahnya mengalami gelombang dalam rumah tangganya. Salah satunya kita sering bertengkar dan kita menemukan fenomena bahwa pasangan kita sulit mengalah. Sebenarnya apa sih penyebabnya? Pertama, kita lebih banyak menjadi pembicara dibanding pendengar. Benar tidak? Ya. Coba lihat. Limadza khalaqanallahu lana udhunaini wa lisanan wahid. Kenapa Allah jadikan kita 2 telinga tapi 1 lisan? Karena Allah pengen kita sebenarnya jadi orang yang baik dalam mendengar daripada banyak bicara. Jadi kalau kemudian pasangan kita lagi gitu kan, lebih baik mendengarkan dulu. Ya, karena wanita, apalagi wanita ini bapak-bapak yang ada di rumah, dia punya kecerdasan verbal 2 kali lipat. Saya nggak katakan judes, tapi lebih halus dari bahasa itu. Itu yang pertama. Yang kedua, kenapa ini bisa terjadi sulit mengalah? Karena
Salah satunya adalah kita gengsi untuk meminta maaf. Benar nggak? Kata Aidul Qarni, kalau satu ketika bumerang sedang terjadi dalam rumah tangga kamu, dan ketika istri kamu ngomel, yang dibutuhkannya saat itu bukan alasanmu. Karena kalau seorang suami memberikan alasan, maka si istri akan menyerang balik dengan 10 jurusan. Gitu kan? Yang dia butuhkan apa? Rasa maaf dan rasa menyalahkan diri suami kepada istri. Begitulah watak perempuan memang. Tapi ibu-ibu juga harus tahu, kalau suami udah minta maaf, syukurin. Jarang-jarang loh suami minta maaf. Ini kadang-kadang suami kalau udah minta maaf, ya ma, papa minta maaf, papa yang salah. Salah. Papa hilaf ma, hilaf gitu kan. Ya papa ngaku salah, basi gitu kan. Padahal itu harus momen yang baik dan kita nggak boleh tinggalkan. Jarang-jarang suami kita minta maaf. Maka kemudian ini harus kita maafkan sebenarnya. Maka memaafkan dan meminta maaf ini salah satu cara supaya kita bisa saling mengalah. Kalau suami udah minta maaf, istri masih ngambek, ngomel-ngomel, buat bapak-bapak yang ada di rumah, salah satu wirid yang paling manjur untuk menutup omelan suami, perhatikan saya, ini wiridnya. Keluarkan sesuatu di saku Anda dan katakan, ini pasti gara-gara ini nih. Tak gitu. Insya Allah. Tinggalin habis itu. Pasti raib tuh di depan istri gitu kan. Yang ketiga, kemudian supaya ada saling mengalah, kita harus paham, selama ini kenapa kita gengsi? Karena kita salah memahami apa itu mengalah. Padahal kata Nabi SAW, Mas Fadli, ana za'imun bibaitin firabadil jannah. Aku menggaransi satu buah rumah di surga buat mereka yang berani mengalah, walau mereka dalam keadaan benar, tapi mereka meninggalkan perdebatan. Ini Masya Allah, luar biasa. Jadi memang begini, Allah itu menciptakan 2 telinga 1 mulut, itu gunanya kita tuh harusnya lebih banyak mendengar daripada berbicara gitu ya Ustadz ya. Masya Allah, luar biasa. Ustadz terima kasih banyak. Tepuk tangan buat Ustadz Azhari. Tuh di awal-awal ya Bu ya. Jelas ya Bu ya. Kadang-kadang tuh kita nggak mau ngalah. Mau ngalah gara-gara ngerasa pendapat kita itu paling benar. Padahal belum tentu. Kalau misalnya kita ngobrol-ngobrol sama yang lain, mungkin aja pendapat pasangan kita yang benar. Nah ini buat jamaah yang di rumah nih, alhamdulillah nih. Hari ini kita kedatangan, ada bintang tamu, ada sahabat saya, ada Tia Aristia. Tepuk tangan buat Tia Aristia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Mau ngomong apaan? Dari tadi tuh aku ngebayangin, kan untung kita tuh punya 2 telinga dan 1 mulut. Kalau 2 mulut 1 telinga kebayang ya? Waduh, berisik banget tuh rumah kayaknya. Apalagi ibu-ibu kan ada 2 mulutnya langsung. Aduh, gak kelar-kelar. Tapi gini, kalau Tia sendiri nih, Tia nih harus jujur ya, kalau bohong dosanya se-Indonesia loh. Ini ya. Kalau Tia sendiri termasuk istri yang banyak ngomong atau yang pendiam? Banyak ngomong. Yang tipikal ngalah atau nggak mau kalah? Banyak ngomong tapi ngalah. Masa? Iya. Yakin? Insya Allah enggak. Gitu. Karena kalau aku lebih ngalah karena memang aku menganggap suami itu selalu ada di atas aku. Jadi aku kepengen iya, Masya Allah. Gak apa-apa kalau misalnya menurut aku salah, aku dengerin dulu biasanya. Aku dengerin dulu, nanti di saat yang enak ngomongnya aku kasih tahu pelan-pelan. Masya gitu. Allah. Tapi suami kayaknya juga takut deh. Tia ini kan ban hitam taekwondo Bu. Jadi kalau misalnya apa-apa, mau apa nih gitu lagi, enggak ya. Masya Allah, walaupun dia hebat tapi tetap dia nurut sama suami. Tapi kalau suami lagi ngambek nih, lagi mutung, lagi keras kepala, biasanya apa yang Tia lakuin buat suami? Suaminya namanya Irfan yang lagi nonton di rumah. Irfan, apa kabar? Terus silakan coba. Biasanya kalau lagi ngambek aku diemin dulu sih. Diemin dulu? Berapa lama? 2 tahun? Enggak. Maksudnya enggak mau terlalu ditanya-tanyain gitu. Kalau zaman dulu pacaran tuh sering berantem, itu karena kalau misalnya lagi ngambek langsung kenapa sih kamu? Kenapa gitu? Kalau sekarang mendingan diemin dulu. Udah tahu ya, maksudnya didiemin dulu. Nanti kalau udah lebih dingin, baru ngobrol. Cari waktu yang tepat. Kadang-kadang gitu tuh, ya kan? Kalau hal kecil banget nggak perlu dibahas, nggak usah dibahas lagi. Cuma kalau perlu dibahas baru dibahas. Oh gitu. Jadi benar-benar banyak mendengar juga ya Tia sekarang ini. Padahal dulu dia egois loh Bu, hebat juga. Tepuk tangan dong buat Tia. Masya Allah, luar biasa. Saya lumayan kenal baik sama orang ini. Nah ini hari ini nih buat jamaah yang di rumah nih, alhamdulillah ya. Kita kedatangan juga Bu, ada ustazah jauh-jauh datang ke sini dari Amerika. Bukan dari Amerani mah istri saya. Ini dari Amerika, dari Texas. Ada siapa? Ada Ustazah Lulu Susanti. Tepuk tangan buat Ustazah Lulu. Wah. Iya, Masya Allah.
Aduh, Numpang, Bu. Bu, misi Bu, ada mau Koboy lewat. Bu, Koboy. Ya, Koboy. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sehat ya? Ya Allah. Jalannya pelan-pelan. Balik dari Amerika makin putih aja. Beneran Bu putih? Iya. Mata udah biru mata. Oh iya. Ustazah dulu, Ya. gimana kabar, sehat ya? Alhamdulillah. Gimana kabar Texas Ada ditinggalin? tukang kayu, manggut-manggut. Lanjut. I am good. How about you? Iya. Apa gimana, sehat? Alhamdulillah sehat juga. Ya Allah, Yeah. kangen juga sama Ustazah Lulu nih, lama gak ketemu. Masya Allah. Nih kita ngobrol-ngobrol lagi nih Ustazah Lulu ya, Ya. mengenai tema kita hari ini berbicara pasangan yang gak mau mengalah nih. Ya. Kalau dari Ustazah Lulu nih, faktor-faktor apa saja yang menyebabkan masih ada nih suami yang sulit untuk mengalah dalam menghadapi persoalan rumah tangga jika dilihat dari sudut pandang perempuan. Mohon izin waktunya, silakan. Tepuk tangan sekali lagi dong buat Ustazah Lulu. Makasih ya Bang. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Hamdan wa syukran lillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'du. Pemirsa yang dirahmati Allah, insya Allah mudah-mudahan sehat walafiat, panjang umur dalam berkah. Nini anaknya kembar. Mak yang hadir di sini apa kabar? Jalan-jalan ke pasar baru, jangan lupa membeli nanas. Bu, itu seragam baru udah benar lunas. Ada yang emping, ada yang kuning ya Bu ya. Kalau duduk masih kredit bunyinya dit. Masya Allah. Hah? Kenapa Bu? Enggak, alhamdulillah udah lunas Bu, Masya Allah. Cuma 2 kali bayar lagi ya Allah. Faktor penyebab nih Bu nih, dari sudut pandang wanita. Kenapa sih kok nggak ada yang mau ngalah? Yang pertama dari pola asuh dalam rumah tangga. Karena ada awamilut tarbiyah, hal-hal yang memang mendidik anak nantinya berpengaruh kepada dewasanya. Yang pertama al-bait, rumah. Yang kedua al-madrasah, sekolah. Yang ketiga al-bi'ah, lingkungan. Misalnya di rumah ada pola asuh. Memang yang pertama Bu, maaf sekali, ada orang tua yang otoriter. Ya Bu ya, yang otoriter, orang tua yang didahulukan, orang tua yang ingin merasa menang sendiri. Sayang, tuh lihat di sana, ya, itu belum selesai disapu, sapuin. Kemudian habis itu kamu pergi belajar, habis itu wah orang tua semuanya dominan adalah orang tua otoriter. Anak nggak ada kesempatan untuk bisa pendapat, kemudian bagaimana anak itu memberikan pendapatnya, kemudian ada ruang khusus untuk anak. Yang pertama. Yang kedua apa? Anak yang memang di pola asuhnya orang tua yang demokratis. Ini win-win solution, di mana orang tua memberikan kesempatan kepada anak, kemudian anak pun juga merasa dihargai. Yang ketiga, ini ada pola asuh permisif. Ini anak segala sesuatunya diperbolehkan. Sehingga ini menjadi faktor utama. Kita lihat, ya Allah, kok si abang begini banget ya, nggak mau ngalah. Mungkin dahulu saat kecilnya punya pola asuh yang otoriter. Subhanallah, ini berpengaruh, maaf ibu, berpengaruh sekali saat kecil. Ketika Rasulullah menggendong anak kecil, kemudian saat itu anak kecilnya ternyata empis. Wah, ibunya marah. Astagfirullahaladzim ya Rasulullah, maaf, nggak boleh begitu sama Rasulullah, nggak boleh begitu. Ibu, nggak boleh begitu ibu, maaf. Ibu, ini jubah saya yang basah, bisa dicuci. Tapi hati anak, maaf ibu, susah, sulit untuk nantinya ditata kembali, diperbaiki kembali. Ini berpengaruh nanti saat dewasa. Pola asuh. Yang kedua apa? Kepemimpinan. Karena memang ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, laki-laki menjadi pemimpin. Maaf ibu, ibu termasuk istri yang memang dominan atau enggak Bu? Sedang. Takutnya nanti suami-suami takut istri ya Bu ya. Hanya sedang saja ya Allah. Lagi senyum, nikmat dipandang ya Allah. Tapi maaf, kalau suami takut istri, pulang dari kantor, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Buka pintu aja dia udah gemeteran. Bang, dari mana Bang? Abang kemana aja Bang? Abang kenapa pulangnya telat Bang? Wah, pertanyaannya banyak banget. Ya Allah, ini suami takut istri. Karenanya faktor kepemimpinan amat sangat penting. Suami harus dominan. Karena kenapa? Memang yang menentukan pendapat, nantinya keputusan seperti apa, ini ada di tangan suami. Ini faktor yang menyebabkan suami gak mau kalah. Takutnya nanti istrinya menjadi bos.
Suami jadi bos, istrinya jadi big boss. Gede lagi ya. Gitu emang begitu banyak kan ya kan. Suaminya direktur, sampai rumah istri yang jadi direktur. Iya. Kayaknya pengalaman pribadi bang ya. Ya Allah jangan gitu juga. Iya, Ini luar biasa nih Masya Allah nih. Baru balik dari Texas kayaknya seger banget, fresh Dan banget. sangat nih pelit kayaknya. saat. Apaan tuh? Semoga bermanfaat. Iya, tepuk tangan sekali lagi dong buat Ustazah Lulu. Makasih banyak Ustazah Lulu. Sama-sama. Ntar lanjut lagi duduk dulu sekarang. Iya, Ya, sampai ya. lupa mau duduk di mana nih kelamaan di Texas. Ya Ya Allah. Ini alhamdulillah nih Bu ya. Ini banyak banget nih ilmu yang bisa kita gali hari ini. Ini juga pelajaran buat saya juga. Takutnya saya juga termasuk dalam ciri-ciri suami yang nggak mau ngalah. Nah ini yang kita perlu cari tahu nih. Ciri-cirinya apa sih suami yang sulit untuk mengalah dalam menghadapi persoalan rumah tangga? Akan dibahas langsung oleh guru kita Ustadz Maulana. Tepuk tangan buat Ustadz Maulana. Mohon izin Ustadz. Apa saya harus sebut nama Fadli di sini? Jangan Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji hanya milik Allah, seru sekalian alam. Ketahuilah yang sempurna hanyalah Allah. Dan kita suami maupun istri harus berusaha untuk saling menyempurnakan antara satu dan yang lainnya. Kenapa kita disatukan dalam satu hubungan rumah tangga, perkawinan, pernikahan di sini, supaya kita bisa saling menutupi. Alhamdulillah. Ada namanya harmonisasi, perbedaan yang disatukan menjadi irama, menjadi indah rasanya. Tapi gimana kalau ada pasangan yang tidak mau mengalah? Nih pembelajaran besar buat kita, termasuk yang lagi ngomong. Ya iyalah. Mata kuluna mata palum. Kenapa kau pintar bicara tapi kau tidak bisa laksanakan? Jamaah. Ada 5 ciri-ciri suami yang tidak mau mengalah. Ibu-ibu dengar, tapi jangan jadikan senjata untuk lawan suami ya. Dengar itu Pak, dengar itu Pak. Ini jadi pembelajaran. Yang pertama, menganggap pekerjaan istri tidak menghargai, hanya sekedar menghabiskan uang. Apa sih pekerjaan? Ingat, laki-laki yang tidak menghargai pekerjaan istri itu adalah laki-laki yang tidak mau mengalah. Semua pekerjaan istri itu sangat mulia. Betul tidak Bu? Betul dia tidak cari nafkah, tinggal di rumah, tapi luar biasa. Coba sekali-kali aja tinggal di rumah, kerjakan pekerjaan istri. Saya rasa laki-laki mau nggak Pak? Mau nggak Pak? Ya Allah, yang bangunin anak siapa? Istri tuh. Yang masak siapa? Yang nyuci siapa? Ih, kasihan banget itu. Yang ngomel siapa? Wajar kalau dia ngomel. Wajar. Hargai pekerjaan istri. Betul tidak? Pegawai kita aja digaji hanya untuk menemani kita, membantu kita. Istri kita 24 jam loh. Tidak gampang itu. Sabar Bu, sabar. Yang kedua, ciri-ciri suami yang tidak mau ngalah, mudah marah. Mudah marah dan nauzubillah summa nauzubillah bermain tangan. Itu marawis Ustaz. Yang dipukul gendang, bukan istri. Yang ketiga, mengambil keputusan sendiri tanpa melibatkan istri. Segala sesuatu yang kita harus lakukan, minta masukan dari istri. Mohon maaf istri yang luar biasa, ada andil di dalamnya dalam urusan rumah tangga. Kemudian membiarkan istri, yang keempat, membiarkan istri belanja, memenuhi kebutuhannya dengan uangnya sendiri. Tidak boleh suami yang harus bayar semua arisan istri. Oh gitu. Yang narik ya istri. Suami nggak kebagian? Enggak. Nauzubillah summa nauzubillah. Yang terakhir, mudah-mudahan tidak ada dari kita yang suka membuka aib rumah tangga, utamanya istri. Istri saya itu gini loh, nggak boleh diceritakan. Nggak boleh diceritakan kalau istri kita apa-apa. Ceritakan saja baik-baiknya. Kebaikannya, Masya Allah. Terima kasih banyak Pak Ustadz. Tepuk tangan dong Pak Ustadz Maulana dong.
Tuh, nih buat para suami yang lagi nonton di rumah nih ya, jangan pernah membuka aib istri, malu istrinya, kasihan nanti kalau ketemu temennya diomongin sama temennya, nauzubillah summa nauzubillah. Nih yang masih penasaran nih buat yang di rumah nih, kira-kira apa saja keutamaannya jika kita mampu mengalah dengan pasangan dalam menghadapi persoalan rumah tangga? Nanti akan dijelaskan oleh Ustazah Lulu ya, sesaat lagi. Tapi sebelumnya ini kita juga akan mendengarkan ada sebuah lagu yang akan dinyanyikan oleh Nas Indonesia. Silahkan teman-teman Nas. Kembali lagi di Islam itu Indah. Buat jamaah yang di rumah yang baru bergabung, kita ingatkan lagi tema kita hari ini adalah pasanganku nggak mau kalah. Dan alhamdulillah bintang tamu yang datang di sini ada Tia Aryestia. Tepuk tangan buat Tia Aryestia. Tadi di awal sudah dijelaskan ya oleh para narasumber kita bahwa bahaya banget nih kalau sampai kita nggak mau ngalah sama pasangan. Karena banyak orang yang akhirnya mengakhiri pernikahannya gara-gara cuma salah miskomunikasi, gara-gara ego. Ya, nauzubillah summa nauzubillah. Nih sebelum kita nanti ngobrol-ngobrol dengan bintang tamu nih, kita lanjutkan dulu nih berbicara tentang keutamaan yang kita dapatkan jika kita mampu mengalah dengan pasangan dalam menghadapi persoalan rumah tangga. Tadi saya minta dijelaskan oleh Ustazah Lulu, boleh? Tepuk tangan buat Ustazah Lulu, silakan Ustazah Lulu. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Pemirsa yang dirahmati Allah, tentunya kita pengen dapat keutamaan apa sih ketika kita mampu menahan diri kita untuk tidak saling memiliki konflik, ego, kemudian memang hal-hal yang tidak diinginkan, mengalah. Di kanan gunung, di kiri gunung, di tengah-tengahnya ada daun selasih. Saya bingung, semua bingung. Keutamaannya apaan sih? Yang pertama, tentunya ketika mampu menahan akan menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warohmah. Subhanallah. Kita sama-sama tahu ada potret keluarga. Ya Bu ya? Subhanallah, keluarga yang sakinah tenang, penuh dengan cinta dan kasih sayang. Karena kenapa? Ada potret keluarga yang memang jadi ring tinju. Mau dia di kamar, ring tinju. Mau dia di dapur, ring tinju. Piring terbang, gelas terbang, kemudian meja dikeprak. Waduh, ini kenapa nih ring tinju? Ada yang memang potret keluarga kuburan. Diem aja itu keluarga. Mau makan aja semeesan, buang, makannya buang, semeesan nyampe, ya Allah. Tapi ada potret keluarga sekolah di mana saling asuh, kita lihat guru bersama murid saling mengajarkan. Kalau gurunya salah ditegur oleh muridnya, indah Bu. Ada lagi potret keluarga masjid. Masuk masjid, sepatu sendal dibuka. Mau Bapak Presiden, maaf Pak, dibuka Pak, ini masjid Pak. Ya iya, ya Allah, karena sama. Jadi segala sesuatunya bernilai ibadah. Di kamar ibadah, mau makan ibadah, berdoa dulu, ya Allah, indah Bu. Ya Bu ya, ini adanya sakinah, mawaddah, warohmah. Kemudian apalagi keutamaannya? Ibu maaf, ini berkaitan dengan menahan amarah. Karena masing-masing punya ego, punya rasa ingin menang sendiri. Tapi ketika mampu menahan amarah, ini yang dahsyat. Apa balasannya yang Allah berikan?
Subhanallah, ada seorang laki-laki datang kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, ausani, berikan aku nasihat ya Rasul. Hah? Kasih aku wasiat ya Rasul. Kemudian Rasulullah memberikan nasihat. La taghdab, jangan marah. Paling jangan marah mah sedikit doang ya Bu ya. Dia nanya lagi. Ya Rasul, apaan lagi? Faraddada miraran faqala la taghdab. Diulang lagi, jawabannya sama. Jangan marah. La taghdab walakal jannah. Janganlah engkau marah, maka bagimu surga. Subhanallah. Kemudian apa? Dalam Quran surah Ali Imran 133-134. Di ayat yang 134. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad-dharra'i wal kaziminal ghaiz, tahan amarah. Wal afina 'anil nas, maafkanlah manusia. Wallahu yuhibbul muhsinin, Allah cinta orang yang membalas kejahatan dengan kebaikan. Bu. Jadi yang pertama apa Bu? Kazim, tahan amarah. Ya Bu ya. Kita ada rasa ego, pengen menang sendiri. Ya Allah, nih abang bagaimana sih? Pengen rasa namanya juga Hawa. Ya Bu ya, kita kan Hawa ya Bu ya, beda sama Adam. Adam, diem. Hawa. Bang, dari mana Bang? Bang, dari mana Bang? Wah, Hawa. Ya, gimana? Kadim. Kalau laki-laki gimana? Adam. Kalau perempuan? Hawa. Aduh. Laki. Itu mah belum gosok gini. Iya. Ustaz. Makasih banyak Ustaz. Jadi keutamaannya Masya Allah luar biasa ya. Ya. Allah katanya berikan rumah di Ya. tengah-tengah istana. Dan Allah memberikan rumah di tengah-tengah surga Tengah-tengah bagi surga. mereka yang memang Ya Bu ya, Allah. tidak terlalu ingin membantah, Masya menahan Allah. bantahan ya Bu ya, insyaallah. Masya Dapat Allah. rumah di surga. Ya Allah, terima kasih banyak Ustazah Ya, Lulu. Tepuk sama-sama. tangan buat Ustazah Lulu. Tuh Bu, siapa yang mau dapat rumah di tengah-tengah surga? Saya. Ada yang gak mau? Ih, saya sih mau. Masya Allah, kan di mulut ada doa. Siapa tahu kalau misalnya kita ada niat ya Bu ya, Allah kasih jalan nanti buat semuanya kemudahan nih. Masya Allah, amin. Ini sekarang nih kita kasih kesempatan dulu nih sama bintang tamu kita, Tia. Wah, ini mumpung banyak narasumber nih. Boleh mau nanya apaan ya? Aku mau nanya, kadang-kadang kan kita sebagai seorang perempuan, sebagai seorang istri udah berusaha untuk mengalah dan mengalah. Tapi apa jadinya kalau misalnya ternyata suami kita dengan adanya kita mengalah malah jadi lebih keras kepala. Oh, semena-mena gitu malah. Iya. Terus apakah itu sudah termasuk suami yang menzalimi istri atau gimana? Dan istrinya ini harus bagaimana nih? Apa sekali-sekali nggak ngalah juga atau gimana? Ya Allah, nggak usah dikeluarin juga masa lalu gitu ya kan. Coba dijawab dulu Ustadz Maulana, mohon izin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau berbicara tentang suami yang seperti yang diungkapkan oleh Tia, mohon maaf, ini sudah termasuk kezaliman. Karena tidak ada laki-laki yang berdosa kepada istri, tidak ada. Yang ada istri yang berdosa kepada suami. Diprotes Ustadz, diprotes. Ih, kata ibu-ibu. Kok gitu? Sabar. Tapi Kita lihat alasannya. suami itu tidak punya dosa sama istri, tapi di atasnya dosa. Nah, Namanya zolim. tuh, Bu. Namanya zolim karena ada namanya apa? Menghargai istri, maka istri harus mengingatkan suami yang teledor. Mengingatkan dengan berbagai macam cara, termasuk mendoakan, termasuk mengingatkan, termasuk minta bantuan dengan orang-orang yang bisa menasehati istri. Ini yang paling penting. Mohon maaf kepada semua istri dimanapun berada, jangan pernah membiarkan suami Betul. kesasar. Sasar. Jadi istri tetap harus memantau terus ya Pak Ustadz ya. Memantau, Kalau Ustadz Azhari silakan. Ya, perlu ada keterbukaan sebenarnya antara pasangan suami dan istri. Yang kedua adalah tadi yang saya bilang bahwa berumah tangga itu bukan soal kalah dan menang. Betul. Gitu kan? Bukan antara hubungan atasan dengan bawahan. Memang benar bahwa pria adalah pemimpin, tapi pemimpin yang digariskan oleh Al-Qur'an sebenarnya pemimpin yang berangkat dari kebutuhan bersama. Bukan, jadi kalau guru saya kasih contoh, pasangan suami istri itu ibarat kalau Al-Quran mengatakan tamsilannya ibarat pakaian, dia mentamsilkan ibarat sepasang sendal ya.
gitu kan? Bukan antara atasan dan bawahan, tapi derajatnya sama. Bayangkan kalau ada orang yang kaki kanannya pakai sendal, tapi kirinya nyeker, kan lucu ya. Jadi begitulah. Tapi gini, ini kan kalau kita bicara masalah tadi apa yang ditanyakan Tia, kadang-kadang kan perempuan kan ada masa-masa mau menjelang menstruasi, kadang-kadang sensitif, dia merasa dirinya benar terus, suaminya salah terus. Nah itu gimana tuh kan? Kadang-kadang mungkin omongan perempuan ini kan harus dikaji ulang nih, menurut dia benar apa benar-benar itu dia benar gitu kan? Nah ini bagaimana nih Ustadz nih? Beberapa riwayat kalau kita melihat hadis misalnya, Nabi jarang sekali meladeni ketika istrinya kemudian emosi. Nabi diam dulu setelah istrinya mengutarakan semua yang ada di hatinya, baru Nabi menanggapi. Itu yang terjadi. Makanya kata para ulama, jangan pernah memarahi istrimu ketika dia emosi. Karena ketahuilah ketika dia emosi, dia sedang diliputi akalnya dengan setan gitu kan. Makanya kata Nabi ketika Aisyah cemburu, emosi, lalu kata Nabi, setan telah menguasai. Inilah gunanya toleransi, saling pengertian antara suami dengan istri juga gitu loh ya. Jelas ya? Masya Allah, terima kasih banyak. Tepuk tangan dong buat Tia dong. Nih sekarang nih buat jamaah yang di rumah, nanti kita akan lanjutkan lagi pembahasan kita tentang tema kita hari ini. Nah sekarang waktunya kita melanjutkan pembacaan ayat suci Al-Quran kita dulu. Buat jamaah yang di rumah dan juga jamaah di studio, dibuka Qurannya. Kita masuk ke surah Ali Imran ayat 100 sampai dengan 102. Gimana, udah siap semuanya Bu? Yang di rumah juga udah siap? Kalau gitu langsung aja masuk ke segmen Yuk Baca Quran. Kami mohon waktunya untuk Ustadz Abdul Kafi untuk bisa memimpin pembacaan ayat suci Al-Quran. Silakan Ustadz. Terima kasih Mas Fadli. Jamaah yang dimuliakan Allah, saya ingatkan kembali surat Ali Imran ayat 100 sampai 102. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu in tuti'u fariqan. Ya ayyuhalladzina amanu إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين فكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله ومن
يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله العظيم صدق الله العظيم. Jemaah Islam itu indah yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah kita telah membaca Al-Quran. Semoga di pagi hari ini Allah selalu memberikan rahmat keberkahan kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Jemaah yang dimuliakan Allah, ayat ini menjelaskan tentang bagaimana perbedaan orang yang beriman dengan orang yang mukmin. Diibaratkan sebagai orang yang menulis dengan sang penulis, orang yang menyanyi dengan sang penyanyi. Bedanya adalah yang menulis dia hanya menulis, tapi si penulis dia lebih menghayati apa yang ia tulis. Begitu juga dengan iman kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita selalu bilang bahwa kita percaya kepada Allah, beriman kepada Allah. Hanya dikatakan beriman, tapi kita jauh dari apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillah. Maka diibaratkan seperti orang penulis. Kita selalu menjalankan apa yang diperintahkan Allah, kemudian menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga timbul di ayat 102 kalimat taqwa yang dipanggil. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Wahai orang-orang yang bertakwa, bertakwalah kamu dengan sebenar-benarnya takwa. Ayat ini menjelaskan tentang bagaimana derajat ketakwaan seseorang. Inilah yang dipanggil oleh Allah. Puncaknya adalah di ayat ini yang dipanggil. Puncaknya di ayat ini. Maka sungguh sulit kita untuk mencapai derajat ketakwaan seperti Nabi Muhammad SAW. Karena kita berbeda dengan para nabi. Kita banyak luput dari salah. Suami tidak mau mengalah kepada istri. Begitu sebaliknya, istri tidak mau mengalah kepada suami. Kita masih lalai mengerjakan apa yang diperintahkan Allah. Banyak sekali dosa-dosa kita. Maka di akhir ayat ini ketika kita sudah mencapai derajat ketakwaannya, wala tamutunna illa wa antum muslimun, maka janganlah sekali-kali kita meninggal kecuali kita dalam keadaan muslim. Mudah-mudahan kita semua meninggal dalam keadaan husnul khatimah, kuburnya diterangkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, pasangan kita, keluarga kita dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Jamaah Islam itu indah yang dimuliakan Allah. Setelah yang satu ini kita akan menghubungi jamaah yang sudah mengirimkan masalahnya ke email kita. Dan buat yang punya masalah boleh kirim ke email kita islamituindah@transtv.co.id. Ya, tetap di Islam itu indah, jamaah oh jamaah, alhamdulillah.
Masih di Islam itu indah, masih di tema kita hari ini adalah pasanganku nggak mau kalah. Nih biar langsung aja kita lanjutkan lagi nih dengan tausiah dari Ustadz Maulana. Ustadz Maulana, mau izin waktunya Pak Ustadz? Ya. Ini bicara masalah tentang hal-hal yang akan terjadi nih Ustadz nih. Apabila di dalam rumah tangga, suami itu sulit untuk mengalah dalam menghadapi berbagai macam masalah. Apa nih kira-kira, mau izin waktunya? Silahkan Pak Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Saya mau tanya semua jamaah yang ada di sini termasuk yang di rumah. Siapa yang menikah? Siapa yang menikah? Suami. Yang dinikahi? Kalau begitu, siapa yang bertanggung jawab? Siapa yang dijawabin? Kalau begitu, ketika ada terjadi namanya tidak mau mengalah, utamanya suami yang tidak mau mengalah, maka akan ada akibat yang timbul dalam rumah tangga. Yang pertama, merasakan suasana yang tidak nyaman dalam rumah tangga. Padahal kalau mau bahagia harus timbul mengalah. Utamanya sang suami, mohon maaf, yang menalak suami juga. Makanya kalau terjadi masalah rumah tangga yang disalahkan adalah suami. Makanya jangan macam-macam suami ketika ada permasalahan rumah tangga. Sebaiknya mundur dulu mencari suasana yang baik. Karena laki-laki itu harusnya mengambil logikanya sebagaimana pemikiran yang dia lakukan dalam hal ini karena tanggung jawabnya. Kemudian yang kedua, hati-hati ketika terjadi cekcok dan tidak mau mengalah, maka laki-laki ini atau rumah tangga ini merasa lebih nyaman kalau sendiri. Kalau ada istri ketika datang suami, aduh datang suamiku, oh datang suamiku. Ada apa ini? Harusnya kalau suami datang, papa. Harusnya begitu. Harusnya bahagia, papa datang, papa. Itu bukan malah papa datang. Bukan. Sama juga suami merasa yes. Besok hari Jumat saya pulang ke Makassar gitu. Contoh seperti itu. Apalagi muncul yang ketiga, munculnya perasaan hambar. Tidak ada lagi kenikmatan, tidak ada lagi kesenangan, hampa. Makanya adanya cekcok rumah tangga itu sebenarnya membuat kita makin sayang. Kapan terjadi maaf? Dia kapan terjadi maaf? Kata maaf ketika ada terjadi kesalahan kan, maafkan aku. Iya, itu kan enak. Kalau saling maaf, aku yang salah, ma. Aku yang salah. Begitu. Bukan aku yang benar, bukan. Apalagi munculnya emosi. Emosi ini muncul berkali-kali, berulang-ulang. Pokoknya piring terbang, padahal bukan ruang angkasa. Biasanya piring terbang itu di luar angkasa, Bu. Tapi di luar, aku mau ambil contoh, tidak enak. Apalagi mudah tersulut konflik, sedikit-sedikit marah lagi. Apa itu kucing? Kucing juga salah. Itu cicak, kenapa kau bunyi? Ada apa ini? Ini nyamuk juga masuk juga. Ada apa? Kata nyamuk, apa salah saya? Itu semua disalahin. Pakaian kotor disalahin. Kenapa itu pakaian di situ? Kenapa kok ada di situ pakaian? Ya Allah. Nauzubillah. Apalagi sering salah paham. Semua ucapan. Makanya suami itu kalau di SMS kata-katanya singkat, Bu. Banyaknya omongannya soal istri. Jawabannya, iya. Kenapa? Karena perempuan pintar menafsirkan perkataan. Jangan-jangan suamiku. Gitu. Apalagi termasuk yang paling bahaya, egois itu sendiri. Egois itu sendiri. Aku nggak egois. Egois mau menang sendiri, terus dia yang benar. Semua tidak mau mohon maaf, nauzubillah, tidak bisa lagi menikmati aktivitas. Padahal jangan mencari kebahagiaannya, tapi ciptakan kebahagiaan. Kue yang dibuat oleh istri itu sangat enak dan pasti akan cepat, susah untuk dihabiskan. Kenapa, Pak? Sabar ya, Pak. Bapak langsung mendalami tausiah saya. Betul, Pak ya.
Tapi Masya jajanan di Allah. luar. Ada 2 yang mendalami. Satu lagi yang ini. Siapa Bu? Haja Murtafiah. Bener Bu ya? Mendalami banget. Ini Masya Allah Pak Ustadz. Ini semuanya kena langsung Pak Ustadz. Ini Masya Iya. Allah luar biasa. Berarti emang ini yang harus kita selesaikan ya Bu ya. Jangan sampai ini berlarut-larut didemin aja. Nanti akhirnya jadi membahayakan rumah tangga. Aku panggil Mungkin teman boleh saya. teman-teman yang lain boleh maju ke depan semuanya. Ustazah Lulu, Ustadz Azari, Ustadz Abdul Kafi. Ini Masya Allah nih. Nah ini kita juga ada permasalahan ya. Walaupun tidak berkaitan dengan tema kita hari ini. Ini ada sebuah email yang masuk di Trans TV. Ini kayaknya permasalahannya serius, minta diselesaikan oleh para narasumber. Kira-kira sarannya apa nih? Kalau gitu langsung aja kita hubungi yang bersangkutan atau sudah tersambung. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mbak, silakan curhatnya Mbak. Gini Pak Ustadz, saya seorang istri yang sudah menikah 15 tahun yang lalu. Oke. Dan saya dikaruniai 2 orang anak. Pada tahun 2014 yang lalu, suami saya resign dari tempat kerjanya. Jadi dia itu dipindahkan ke luar Pulau Jawa. Awalnya semuanya baik-baik saja Ustazah. Setelah 3 tahun dia kerja di sana, saya mulai melihat gelagat dia berselingkuh dengan anak buahnya. Waktu itu saya cek HP suami saya dan saya baca salah satu SMS dari suami saya itu ke perempuan itu begitu mesra sekali Ustazah. Bahkan bahasanya itu sudah seperti suami kepada istrinya sendiri. Sakit sekali hati saya rasanya Ustazah. Saya juga sudah tanya suami saya, tapi dia nggak ngaku. Katanya dia cuma dekat sebagai teman aja. Saya nggak percaya dengan pengakuan suami saya Ustaz. Lalu saya coba cari tahu melalui sosial media. Saya menemukan bukti-bukti kuat kalau ternyata suami saya itu memang selingkuh dengan perempuan itu Ustadz. Jadi gimana ini Ustadz? Oke, Mbak tenang dulu ya. Biar coba nanti kita mendengarkan dulu saran dari para narasumber. Yang pertama mungkin Ustadz Abdul Kafi, mohon izin, silakan. Iya, bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama Ibu yakinkan kembali bahwa memang benar kalau misalkan suami Ibu itu selingkuh. Ya, yakinkan lagi. Karena yang pertama memang harus kita timbulkan husnuzon kepada suami ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, jika memang seperti itu, coba cari mediasi untuk menghubungi suami. Apakah benar? Misalkan ada temannya suami, coba bisa dilihat suami yang jauh di sana kerjanya, bisa dilihat, bisa dikabarkan melalui temannya, atau kita bisa mengadukan kepada mertua orang tua dari suami. Dan yang ketiga, jika memang seperti itu, bagi saya bisa coba tolong ingatkan kepada anak suaminya. Insya Allah kalau misalkan kita diingatkan kepada anak, suami akan luluh mudah-mudahan, karena anak adalah buah hati. Betul. Dan menjadi pijakan jiwa. Ya, ini tapi waktu pada saat nih Mbak yang di rumah ini menemukan bukti-bukti di sosial media, ini udah tabayun belum sama suami? Ini apa nih maksudnya? Iya, gitu. Gimana Mbak? Halo? Ini pas sebelum bulan Ramadan yang lalu, saya tanya langsung ke suami saya dan menunjukkan bukti-bukti itu. Dia pun mengakui kalau dia itu selingkuh dengan perempuan itu Ustaz. Hati saya sakit sekali Ustaz, karena dia sudah membohongi saya. Suami saya minta maaf dan akhirnya saya mencoba memaafkannya, karena dia berjanji akan menjauhi perempuan itu. Dan saya juga memberi nasihat kepada perempuan itu supaya dia menjauhi suami saya. Tapi nyatanya itu hanya kebohongan belaka yang mereka buat supaya mereka bisa enjoy untuk berselingkuh lagi. Itu Ustazah. Sekarang perempuan itu malah meneror saya dengan mengirim foto mesra mereka berdua melalui media sosial. Saya dibohongi suami saya selama 2 tahun. Saya percaya aja kalau suami saya itu sudah menjadi perempuan itu. Tapi kenyataannya malah sebaliknya. Terus gimana nih Ustazah? Oke, Mbak ya, coba kita dengar dari Ustazah Lulu nih, silakan sarannya. Abang Teguh ketiban palu. Sungguh terlalu. Iya, Makan benar keterlaluan ketan, ini. anget-anget, kebangetan banget. Ya Allah, kalau kita ngerasain sebagai wanita ya Bu ya, ketika sudah selingkuh otomatis kita pengen yang setia, yang jujur. Ketika sudah melakukan hal yang tidak baik, perzinahan ya Bu ya. Karena memang ini wala taqrabu zina, jangan dekati zina. Mungkin yang pertama pekerjaannya di sana ikhtilat, bercampur dengan wanita, kemudian tidak ada yang memang mengawasi, maka hijrah, maka pindah.
dari yang tidak baik menuju yang baik. Dalam hadis dikatakan arba'a min sa'adatil mar'i, ada 4 yang menjadi barometer keluarga bahagia. Ayakuna zaujatuhu sholihatan wa auladuhu abroran wa khulata'uhu sholihina wa ayakuna rizquhu fi baladi. Memiliki istri yang soleha, anak yang bager, anak yang soleh, kemudian juga teman-teman yang baik, dan yang terakhir kerja di negaranya sendiri, kerja di daerahnya sendiri. Coba kita pingin suami ini kerja, maaf, biasanya long distance relationship ya Bu ya, jarak jauh. Maka suami kerja di sini. Oh, saya tinggal di Jakarta, Bang, kerja di Jakarta aja. Ah, enggak, saya pengen di Semarang. Kitanya pindah ke Semarang. Demi apa? Keamanan, untuk jaga harmonisasi dalam keluarga. Pindah. Yang kedua, memaafkan, saling muhasabah, saling islah. Oke, Mbak, ini kan kalau boleh dibilang mungkin Mbak udah ngomong sama suami suruh balik aja deh kerja di Jakarta aja tadi seperti saran Ustazah lalu mungkin Mbak. Halo. Halo, iya. Iya. 2 bulan yang lalu itu perempuan itu kembali meneror lagi Ustazah. Terus? Dengan mengirimkan bukti-bukti lagi kalau dia itu hamil dengan suami saya. Saya serasa disambar petis yang bolong Ustazah, hati saya hancur sekali. Terus saya ceritain semua ke kakak-kakak ipar saya, kecuali ke ibu mertua saya. Akhirnya mereka membujuk dan menasihati saya agar memaafkan suami saya dan menyuruh suami saya pulang secepatnya dan meminta maaf kepada saya. Tapi jujur Ustaz, saya nggak mau memaafkan dan nggak mau menerima dia lagi. Akhirnya suami saya pulang ke Jakarta dan saya belum bisa memaafkan dia atas semua pengkhianatan yang dia lakukan. Tapi dengan melihat anak-anak saya kesampingkan rasa sakit hati saya untuk memaafkan dia dan menerima dia kembali. Apa yang saya lakukan sudah benar, Ustazah? Oke, sebentar ya Mbak ya. Ustadz Azhari mungkin bisa dibantu, silakan. Yang pertama kita doakan mudah-mudahan yang si Mbak bertanya cepat diselesaikan masalahnya oleh Allah, diberi kemudahan. Yang kedua, soal saya ingin dia hamil ya, ceritanya nih dia hamil. Ngaku-ngaku dia hamil nih seolah-olah ya, gitu ya. Bahkan sudah dikirim buktinya. Iya. Istafti qalbak. Tanya fatwa dari hati Mbak gitu kan, masih nyaman enggak hidup sama si suami? Kalau ternyata tidak nyaman, saya kira memaksakan juga itu bukan satu solusi yang baik. Bukan satu solusi yang baik. Tapi kalau memang suami memang berkomitmen di atas materai 6.500 bahkan, ya, kan 6.000 adanya ini saking komitmennya gitu bahwa dia akan berubah, hijrah, ya saya kira sok silahkan lanjutkan. Tapi kalau memang masih labil segala macam, saya kira pisah memang dibenci Allah, tapi satu sisi dia bisa jadi solusi kalau memang keadaan rumah tangga benar-benar terzolimi. Betul. Tapi kita tidak mengharapkan itu solusi akhirnya ya Bu ya. Cuman yang harus digarisbawahi, ini selingkuh sudah terjadi. Pertanyaannya kenapa perselingkuhan bisa terjadi? Pertama mungkin suami tidak merasakan kenyamanan dalam rumah. Yang kedua, berantem atau cekcok itu satu hal sunatullah dalam rumah. Tetapi bagaimana cara menyelesaikan masalah? Nah, ini kita harus cari formulanya sama istri. Misal kalau kita berantem, kita jangan keluar dari rumah atau segala macam gitu. Ya, ini kan gini. Ini kan tadi kan kalau bisa kan dimaafkan tadi katanya kakak iparnya. Tapi pada saat ini udah tahu belum sekarang kondisi kakak iparnya ini bahwa yang di sana itu udah hamil gitu loh Mbak. Gimana pendapat dari mereka? Kakak ipar saya itu malah menyuruh suami saya untuk bertanggung jawab kepada kehamilan perempuan itu sendiri, Ustaz. Selain itu, ibu dari perempuan itu pun terus menelpon suami saya untuk bertanggung jawab. Akhirnya suami saya kembali ke tempat perempuan itu tinggal untuk menikah siri dengan perempuan itu. Tapi sampai di sana ternyata keluarga perempuan itu sudah merencanakan untuk menikah secara resmi, Ustazah. Suami saya menolak karena nggak ada izin dari saya. Yeah. Dan itu bisa melanggar hukum. Betul nggak Pak Ustazah? Oke, tapi keluarga perempuan itu nggak mau tahu. Bahkan mereka memaksa dan menantang suami saya untuk menyelenggarakan pernikahan resmi di sana. Nah, gimana statuskan itu ya Ustazah? Oke, Mbak. Sementara saya tidak merestui pernikahan tersebut. Yeah. Apakah suami saya masih bertanggung jawab dengan perempuan itu dan serta anak yang ada dalam kandungannya? Apakah saya berdosa kalau saya berdoa supaya perempuan itu hancur karena dia sudah menghancurkan rumah tangga Ustazah? Iya, oke. Ustaz Maulana silakan. Gini, kita berbicara kebaikan, masa depan dan akhirat.
Saya ulangi, kebaikan, masa depan, dan akhirat. Kebaikan itu apa yang kita rasakan sekarang. Tidak ada yang minta terjadi rumah tangganya seperti yang dirasakan Mbak. Dan tidak ada juga orang yang berada posisi sebagaimana posisi orang penghancur rumah tangga orang. Nauzubillah summa nauzubillah. Kemudian yang kedua, posisikan ini masa depan, ada anak kita. Kalau nikah resmi, saya rasa jauh lebih bagus karena mohon maaf dikhawatirkan, mohon maaf ya Mbak, dikhawatirkan nanti anak Mbak nikah sama, kan enggak tahu. Kalau ketahuan malah enak, supaya ketahuan sehingga anak nanti tidak nikah saudara. Ini dikhawatirkan. Kemudian ketiga, ingat masa di akhirat. Di akhirat jauh lebih nikmat. Mbak yang baik hati, seandainya Mbak waktu dinikahi menggunakan syarat, saya mau nikah sama saya mau dinikahi dengan syarat kau jangan menikah lagi setelah saya menikah. Ya itu, saya tidak mau dimadu. Nah, kalau tidak masuk persyaratan pernikahan berarti aman. Tapi kalau masuk persyaratan ini bahaya. Makanya kalau ada perempuan saya terima mau menikah, mau syaratnya apa? Yang penting cinta sama aku. Nah, cuma gitu doang. Ya. Tapi ada boleh kau menikah saya, tapi jangan menikah ketika saya masih hidup, tunggu matinya saya. Contoh. Kalau begitu selesaikan permasalahan dengan sebaik-baiknya. Betul tadi yang dikatakan Ustaz Zazari, kalau memang sudah tidak, tapi kalau masih bisa dimediasi kata Ustaz Kafi, sebaiknya dimediasi di baiknya. Dan ada baiknya juga kalau misalnya next time mungkin pelajaran buat yang lain, kalau suami pindah kerja ke tempat lain, istrinya ikut ya. Jadi suami nggak kesepian ya Bu ya. Ini Masya Allah, nauzubillah. Mbak jelas ya Mbak? Iya. Mbak yang di rumah. Iya, terima kasih banyak. Mudah-mudahan. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita sama-sama doakan ya, mudah-mudahan permasalahan segera diselesaikan. Amin amin ya robbal alamin. Ini buat jamaah yang ada di studio dan juga jamaah yang ada di rumah nih. Nanti kita akan lanjutkan lagi pembahasan kita, berbicara tentang permasalahan tema kita hari ini. Kira-kira apa saja ancaman dan hukuman di akhirat jika suami atau istri sulit untuk mengalah dalam menghadapi persoalan rumah tangga, serta bagaimana caranya agar kita bisa berbesar hati serta berani mengalah kepada pasangan kita demi tercapainya rumah tangga yang bahagia. Nanti akan dijelaskan oleh Ustazah Lulu dan juga Ustadz Azhari Nasution. Setelah yang satu ini tetap di Islam itu Indah. Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah. Perbedaan mengundang debat, selesaikan dengan la ilaha illallah, Allahu akbar. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Pemirsa yang dirahmati Allah subhanallah, ancaman dan hukuman bagi suami istri yang nggak mau ngalah. Apa itu? Ya Allah, yang pertama termasuk orang yang dibenci oleh Allah. Kenapa? Karena memang keras dalam bantahan. Bu, ibu-ibu, jadi maaf, gak pengen kita dibenci oleh Allah, maka jangan sampai mengeraskan suara kita. Suami udah keras suaranya, oh iya bang, habis itu kita celupin muka kita di air blok. Pelampiasan ya Bu ya. Kalau nggak lari ke tempat yang sunyi, kita teriak Allah. Demi apa? Kita coba untuk bisa meredam amarah suami, coba untuk diam, menahan amarah. Kita nggak pengen dibenci oleh Allah. Kemudian apa? Ketika saling membantah, maka egonya mulai timbul, mulai tumbuh. Di sini ada sifat kesombongan. Padahal jelas iblis sudah lama bersujud kepada Allah, tapi dikeluarkan dari surga karena merasa dirinya sombong. Ana khairum minhu, aku lebih baik darinya karena aku diciptakan dari api, sedangkan Adam dari tanah, dikeluarkan oleh Allah karena membantah, tidak mau sujud. Ini sifat sombong. Jadi jangan sampai ada sedikit saja sifat sombong, tidak akan masuk ke dalam surganya Allah. Kemudian apa? Berkaitan dengan ketika saling membantah, tidak mau mengalah, maka ada di sini amarah yang timbul. Ketika amarah, awalul ghadabi jununun wa akhiruhu nadamun. Awalnya marah adalah kegilaan.
Maaf ibu, ada nggak yang marah merem matanya? Buang dari mana buang? Kagak bilang-bilang ya bang ya? Enggak, otomatis dia melek. Bahkan bukan melek doang, melotot tuh mata. Wah, udah serem tuh mata melotot dan mau keluar. Otomatis kenapa? Marah. Tangan ada nggak ketika marah yang diem? Nggak ada, bawaannya gemes. Ih, marah sama anak aja mana ada yang diem bu? Otomatis tangannya mulai bergerak, kakinya, bibirnya apalagi. Ada ketika marah bibirnya diem. Beda kalau kita senyum tulus, ya abang dapat gaji, kita senyumnya lebar kanan kiri seimbang. Tapi ketika marah mulai miring sebelah, senyum sini, senyum dengki. Bang dari mana lu bang? Mulai sebel tuh bu. Bu, ibu-ibu, tahan amarah. Karena awal kemarahan adalah kegilaan. Bicaranya mulai tidak teratur. Kenapa? Karena marah. Kemudian akhirnya nadamun, penyesalan. Karenanya mudah-mudahan kita dijauhkan dari ancaman-ancaman yang dibenci oleh Allah, tidak masuk ke dalam syurganya Allah. Terlebih ada putri Rasulullah yang bernama Fatimah Zahra bertanya kepada ayahanda tercinta, ya Rasulullah, ya ayahanda tercinta, ada nggak sih wanita yang masuk dalam syurga lebih dahulu? Ada. Siapa itu ayahanda? Engkau temui, namanya Muti'ah. Subhanallah, namanya Muti'ah. Ternyata memang sesuai dengan namanya, Muti'ah, taat kepada suaminya. Nah, Fatimah datang bersama Hasan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Keluar wajahnya Muti'ah. Saya ingin masuk, ini anak saya masih kecil, nggak apa-apa masuk. Tidak, jangan, karena saya belum izin sama suami. Saya izin dulu sama suaminya. Besoknya datangnya bukan cuma sama Hasan aja, Husain juga pengen ngikut karena kembar bu. Assalamualaikum, waalaikumsalam, ini anak saya juga ikut. Kemarin Hasan diizinin, cuma Husain belum. Ya, itu saking taatnya kepada suami. Ya Allah, segala sesuatunya tetap saja bu diservis, dilayani, sampai akhirnya dia menanyakan, bang, ridho ya bang ya. Inilah yang dikatakan ketika istri meninggal dunia dan suaminya ridho, maka syurga adalah balasannya. Bahkan sahabat Rasulullah bertanya, ya Rasulullah, bagaimana haknya suami terhadap istri? Karenanya baktinya istri ada pada suami. Suami adalah syurga dan neraka kita. Buah naga dibelah 4. Semoga bermanfaat. Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua ya. Amin ya rabbal. Pemirsa, Islam itu indah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, satu pertanyaan mungkin yang harus kita jawab, bagaimana caranya agar kita bisa berbesar hati serta berani mengalah kepada pasangan kita, gitu kan? Kalau kemudian pihak istri dan emosi, pihak suami juga enggan mengalah, maka yang terjadi adalah keretakan dalam rumah tangga. Maka satu-satunya solusi adalah sesuai dengan apa yang kita bicarakan hari ini dan sekian banyak ilmu yang telah dijelaskan oleh guru-guru kita, bahwa mengalah bukan berarti kalah. Mengalah adalah diam sejenak, meredakan emosi, berpikir positif untuk mengambil langkah menuai maslahah bersama dengan pasangan kita. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ada beberapa tips sebenarnya. Yang pertama, jangan terlalu serius dengan pasangan. Apalagi kepada istri. 24 jam bekerja, dari bangun tidur sampai tidur lagi. Begitu capeknya. Lalu kemudian kita datang membawa warna wajah yang terlalu serius. Fahamkan bahwa dia juga adalah manusia dan dia butuh candaan. Bolehkah bercanda? Boleh. Nabi SAW adalah figur yang satu sisi serius tapi tidak melupakan candaan dalam hidupnya. Tidak melupakan candaan dalam hidupnya. Yang dilarang oleh agama, al-mizah is-sukhriyah, candaan yang sifatnya merendahkan. Tapi ketika candaan itu lahir dari sebuah kejujuran, maka dia dibenarkan oleh agama. Nabi SAW dalam sebuah riwayat yang sahih, satu ketika di saat-saat awal menikah dengan Aisyah radhiyallahu anha, Nabi seringkali mencandai Aisyah untuk diajak lomba lari.
Ketika lomba lari, Aisyah selalu menang karena masih kurus. Tapi ketika Aisyah sudah gemuk, lalu karena beberapa tahun sudah menikah, kata Nabi, wahai istriku, ayo kita lomba lari sebagaimana yang dulu kita lakukan di awal-awal pernikahan. Lalu mereka lomba lari dan Aisyah tertinggal jauh dari larian Rasulullah. Apa kata Nabi? Dulu kamu bisa menang, tapi sekarang kamu sudah mulai gemuk, maka saya yang menang. Ini salah satu contoh candaan Nabi kepada pasangannya. Yang kedua, mengalah untuk menang di hadapan Allah Azza wa Jalla. Pemimpin 2/3 dunia, Umar bin Khattab. Pemimpin 2/3 dunia ini terkenal tegas. Saking tegasnya Nabi SAW memberikan persaksian, walladzi nafsi biyadih, ya Umar, wahai Umar, man laqiyaka syaitan illa salaka fajjin ghaira fajjik. Saking hebatnya kamu punya karismatik, kalau kamu berjalan lalu setan ada di sana, maka dia cari jalan yang lain karena takut bertemu dengan setan saja angker kepada Umar. Tapi lihat bagaimana sosok khalifah 2/3 dunia ini kepada istrinya. Ada sebuah cerita, satu ketika ada seorang sahabat yang ingin mengadu permasalahan rumah tangganya kepada presiden saat itu, Umar bin Khattab. Sahabat ini diomeli dengan istrinya dan istrinya ketus. Datanglah ke rumah Umar bin Khattab, "Assalamualaikum ya khalifah." Tapi sebelum dijawab, ternyata dia melihat Umar juga sedang bertengkar dengan istrinya dan diomeli di hadapan istrinya. Umar diam saja. Selesai itu Umar menemui sahabatnya lalu bertanya, "Apa gerangan kamu datang ke sini?" Sahabat ini menjawab, "Tadinya saya dari rumah berniat untuk menanyakan, meminta solusi kepadamu. Saya punya istri yang ketus. Dan bagaimana penyelesaiannya? Tetapi ketika saya datang, saya melihat istrimu lebih parah dari istri saya." Apa jawaban Umar? "Iya, itulah hidup. Saya tidak melawan istri saya karena dia yang memasak, dia yang melahirkan anak saya, mengurus rumah tangga saya." Hebatnya Umar, pemimpin yang tegas. Setan takut, tapi dia tidak pernah keras dengan istrinya. Mudah-mudahan ini bisa jadi pelajaran dan hazanah yang berfaedah untuk kita, untuk selalu mengalah dengan pasangan, insyaallah. Betapa banyak pasangan selalu bertengkar tiap hari, tapi ternyata tetap akur kembali. Betapa banyak orang yang baik hanya ke depannya, tapi akhirnya juga buruk. Ketahuilah, yang namanya toleransi bukan hanya di luar, tapi di keluarga dipentingkan. Maka perbanyak mendengar, simak baik-baik, hargai setiap ucapan, hargai setiap perbuatannya, dan kemudian posisikan diri kita sama dengan posisinya. Bagaimana pada saat dia marah, bagaimana perasaan kita kalau kita berada pada posisinya? Ketika dia emosi, ketika dia mengungkapkan perasaannya, bagaimana kalau kita mengungkapkan perasaan kita kepadanya? Dan sabar dan doa kekuatan yang luar biasa. Doakan pasangan, karena ketahuilah, hidayah itu mutlak dari Allah. Allah yang beri hidayah itu. Mudah-mudahan kita diberikan keberkahan dalam hidup rumah tangga ini yang hanya sesaat di dunia tapi akan abadi di akhirat. Jadilah pasangan kita dunia dan akhirat. Amin ya Allah, amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Banyak sekali pelajaran kita dapatkan dari pertemuan kita hari ini, dari tausiah disampaikan oleh para narasumber kita. Mudah-mudahan apa yang disampaikan hari ini dijadikan ilmu yang bermanfaat untuk kita semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih banyak buat para narasumber, terima kasih banyak buat Tia Aryastia. Terima kasih kembali. Terima kasih banyak juga buat jamaah yang jauh datang dari Tasik nih, tepuk tangan yang dari Tasik. Tepuk tangan juga yang dari Banten mana. Assalamualaikum. Makasih banyak udah mampir ke sini. Buat jamaah yang di rumah juga kita ingatkan, jangan lupa nanti sore ada beriman ya. Temanya hari ini bagus banget, membahas tema tentang cara membedakan bakso sapi dan bakso babi. Nanti insya Allah nih besok kita ketemu lagi di jam yang sama. Akhirnya saya Fadli undur diri, mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.